Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya bersama saya. Di kelas automation kita akan bahas tentang trim ya. Kemudian trim start, ada trim end. Nah, gunanya untuk apa nanti kita lihat ya. Oke, kita masuk ke materinya dulu. Oke ya, trim di sini itu ada 3 tadi ya. Ada trim start, trim end gitu. Nah, trim sendiri adalah untuk meremove di depan ataupun di belakang, khususnya untuk remove white space ya. Dia meremove white space di depan ya, di leading atau trailing ya, di belakang gitu. Nah, trim yang pertama memang ada yang jenisnya trim ya, trim biasa. Trim ini digunakan untuk remove white space karakter di depan dan di belakang ya. Jadi bisa dilihat sekaligus di depan sama belakang. Dan memang ini yang sering digunakan ya. Nah, contohnya misalkan ada kata hello world, tapi di depannya ada spasi itu ya, di belakangnya ada spasi. Kemudian kalau kita cara pakainya gimana? Sini ya. Ada ekspresinya seperti ini nih. var input.trim. Nah, jadi hasilnya jadi apa kalau kita menggunakan expression trim ini? Jadinya adalah yang ini yang paling bawah ya, hello world tanpa spasi. Gitu ya. Gampang. Nah, sekarang kita coba lihat ke trim start ya. Nah, di trim start ini kita remove-nya startnya aja ya, depannya aja gitu. Jadi kita remove khusus depannya aja. Nah, contohnya gimana? Contohnya masih kata-kata yang tadi ya, hello world, tapi kita trim start metodenya yang tengah ini ya. Kemudian hasilnya adalah hello world, tapi yang depannya hilang ya, white space-nya, tapi yang belakang tetap ada gitu. Jadi dia tidak remove white space di belakang. Oke, sekarang kalau trim end gimana? Kita contohkan trim end. Nah, trim end itu remove white space karakter di belakang. Ya, contohnya yang tadi kata-kata hello world ini yang depannya ada spasi, belakang spasi. Tapi di sini kita trim end dan hasilnya belakangnya hilang ya spasinya atau white space-nya hilang. Tapi depannya masih ada. Oke. Oke, coba kita contohkan dulu ya, teman-teman. Kita contohkan dulu di sini. Kita misalkan punya ini ya, punya variable input seperti ini ya. Saya ganti dulu ya, $seed lorem ipsum $seed amit gitu ya. Oke. Seperti ini. Kalau kita kasih spasi ya, kita coba kasih spasi aja yang banyak di depan dan di belakang. Oke. Sekarang coba kita right line aja ya. Kita mau lihat nih trimnya fungsi enggak gitu ya. Cara trim tadi ingat, kita cobain yang pertama adalah trim yang langsung ya. Nah, ini ya. Input variable kita ya di .trim gitu. Kita lihat apakah udah nggak ada gitu spasinya ya. Kita lihat nih. Kita coba run ya. Saya debug sih sini. Nah, ini ya, harusnya udah nggak ada nih. Gitu. Coba. Kalau misalkan kita tanpa trim dulu ya, biar kita lihat perbedaannya.
Coba kita run. Nah, memang langsung hilang ya keluar headline ya, nggak terlihat. Coba kalau log message ya, apakah sama? Kalau sama, kita ganti message book. Oke, sama aja ya. Memang susah, nggak kelihatan ya guys. Coba kita pakai message book. Message book yang kedua akan trim. Run. Nah, ini ya, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, ini ada spasi ya, dan ini juga ada spasi belakang ini. Ini yang pertama ya, tanpa kita gunakan trim. Nah, message box yang pertama ini sedang ditampilkan nih. Sekarang kalau kita oke kan menuju ke message box kedua. Nah, kalau yang di kedua ini kan udah nggak ada jarak yang seperti tadi ya. Nah, jadi ini untuk sampel trim kita bisa lihatnya dengan message book ya, perbedaannya. Nah, kemudian kalau trim start, trim end tinggal kita kasih aja tulisan trim start gitu ya teman-teman. Kemudian ya kita run. Kalau trim end ya berarti nanti trim end gitu. Nah, ini sebelumnya sebelum di trim, yang ini sesudah di trim. Oke. Nah, ketahuan bedanya ya, ada trim start dan trim end. Kemudian ada satu lagi, trim juga bisa untuk remove order characters ya, tapi catatannya hanya berlaku di awal dan di akhir ya, at beginning or end ya. Coba kita buka. Ini kita bisa menggunakan ke karakter yang lain selain white space. Contohnya ya begini ya, bisa pakai trim, tapi yang jelas dalamnya harus berbentuk karakter ya. Jadi default dia itu karakter, parameter di dalamnya adalah white space. Tapi kalau mau kita bahasanya custom ya, kita mau custom karakter yang mau kita delete apa, itu bisa ya. Nah, trim start, trim end. Jadi kalau trim berarti dia depan dan belakang. Kalau trim start ya depannya aja yang mau kita delete gitu ya. Karena ada kondisi dimana kita punya input tapi kita cuma boleh modified bagian depannya aja gitu, karena khawatir bagian belakangnya juga contains tulisan string kita gitu ya. Nah, jadi kadang kita harus pakai trim start, trim end gitu ya. Oke, itu pengertiannya. Sekarang kita lihat di studio ya. Oke, jadi kita akan ganti ya, jangan white space. Nah, misalkan begini, saya mau ganti nih, ini nggak apa-apa ya, 2 message box. Saya mau pakai trim start dulu ya. Kita pakai trim start. Misalkan yang mau kita hilangkan karena start, berarti tulisan lorem itu mau kita hilangin ya guys. Kita hilangkan lorem dot to array gitu ya. Bisa to array begini atau to char array bisa ya. Karena dia akan mecah lorem ini jadi array teman-teman. Oke, kita lihat apakah dia mampu meremove tulisan lorem di awal itu ya. Kita coba.
Wah, ternyata tidak bisa ya. Bisa. Karena kita ada 2 message box ya, teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita berhasil nih mendelete depannya aja gitu. Tapi kadang-kadang kalimatnya nggak begini ya. Kadang-kadang kalimatnya tuh kalau salah satu di contoh sampel soal ujian sertifikasi begini biasanya. Misalkan kita ada angka begini. Misalkan begini ya, kita mau remove si tulisan HAX-nya ini. Gitu. Terus menyisakan 98000567BX gitu. Berarti kita edit di sini ya, teman-teman. Kita ubah AHX ini begini ya. Oke. Jadi to array. Kalau kita run harusnya hilang ya HAX-nya. Nah, tampilan pertamanya begini. Kedua adalah ini. Jadi sudah hilang ya. Itu untuk trim start. Kalau trim end gimana? Tinggal kita ubah ya. Di sini jadi trim end. Nah, tapi AHX kan nggak ada di end ya. Tapi mau gimana kalau kita cobain aja? Kita coba ya. Harusnya sih nggak bisa ya. Harusnya nggak fungsi ya, teman-teman. Oke, ini awalnya begini. Nah, ya nggak fungsi ya. Jadi nggak bisa. Sebenarnya yang to array tadi, teman-teman, itu bisa jadi karakter ya. Jadi si A ini karakter A gitu, H karakter H, X karakter X. Dia bakal nyari karakter-karakter ini itu di belakang ya, karena trim end. Tapi kalau trim start berarti nyarinya di depan. Semisal ini kita jadiin BX ya, B dan X. Harusnya ini hilang ya, tulisan BX yang dari input string kita hilang. Kita coba run. Kita run, hasilnya ini awalnya seperti ini, hasilnya harusnya hilang. Nah, bener ya, BX-nya hilang. Jadi konsepnya begitu. Kalau kita ada dot to array ya, jadi string kita akan berubah jadi array. Atau di sini juga bisa yang satu lagi ya, dot to char array ini. Itu bisa ya. Kalau kita run juga hasilnya sama. Jadi intinya dia ngerubah string jadi array. Gitu. Nah, ya sama ya. String jadi array dan array-nya itu adalah array jadi dari char. Char itu apa? Char adalah karakter. Gitu. Gitu ya, gampang ya. Ya kalau kita mau pakai trim, ini kan trim start, trim end udah ya. Kita coba pakai trim. Kita mau ngedelete BX, berarti kan hilang semua harusnya ya. AHX, BX itu depan belakang hilang nih. Harusnya tinggal angka aja ya. Tinggal numerik aja yang tersisa. Oke, kita coba lihat. Nah ya, tinggal numerik aja nih yang tersisa karena kita nge-remove custom karakter kita gitu. Oke, kayaknya sudah paham ya, sudah memahami. Ini sangat mudah, tinggal kita pahami tadi metode kalau trim itu nge-delete ya, nge-remove white space, mau di depan atau di belakang tuh tergantung trimnya mau trim apa, trim start, trim end atau trim. Kalau trim depan belakang di delete. Dan kita juga bisa custom karakternya, tinggal menggunakan dot to char array atau to array ya, dot to array, dan itu akan berubah menjadi satu persatu karakter gitu. Gitu ya teman-teman, sampai di sini videonya. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.